Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Suria 2 Bapak Agus Soleh SPD, yang kami hormati calon guru penggerak Bapak Ajak SPD, dan yang kami hormati pula seluruh Dewan Guru dan karyawan SD Negeri Suria 2. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Semoga dengan curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul bermuajah berwujuh dan di gedung SD Negeri Suria 2 dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Suria 2 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Suria 2 segera dimulai dengan susunan acara pembukaan, sambutan kepala sekolah, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, tanggapan atau tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca umul kita bersama-sama. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan umul kita tadi akan memperlancar jalannya acara pada pagi hari ini. Acara yang kedua yang disambutan dari kepala sekolah, kepada beliau Bapak Agus Soleh, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kemudian khususon ila Bapak Rojat SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap yang saya hormati pula. Pertama dan yang utama, marilah kita tidak henti-hentinya mensyukuri atas nikmat Allah yang telah kita rasakan sampai detik ini, sampai jam ini, hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka diskusi, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Suria 2 yang bertepatan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke Islamnya. Semoga kita senantiasa dapat meneladani, mencontoh sikap-sikap beliau sehingga kita kelak akan mendapat syafaat atau pertolongan di yaumil qiyamah. Allahumma amin.
Di sini saya selaku sebagai kepala sekolah yang dituakan ini sangat mendukung sekali atas perjuangan beliau Bapak Rojat SPD yang dalam hal ini sedang mengikuti tahapan-tahapan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak. Insya Allah tahapan-tahapan dari awal sampai akhir akan berjalan lancar, aman, kemudian sukses sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Menyusul dari senior kita untuk guru penggerak yaitu Bapak Ahmad yang telah sukses sampai pada acara pengukuhan di Pendopo Kabupaten Cilacap. Insya Allah nanti Pak Rojat dan yang lainnya akan segera menyusul apa yang telah dilakukan oleh beliau Bapak Ahmad yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pionir guru penggerak di SD Negeri Surusuda 2, bahkan juga bisa dikatakan pionir di Dabin kita yaitu Dabin 4 Surusuda, Babakan dan Pamulyan, karena belum banyak ya guru-guru penggerak di Dabin kita. Semoga dengan sudah menjadi guru penggerak nanti Pak Ahmad juga untuk kedepannya akan memperoleh hasil dari jeripayahnya. Semoga bisa cepat diangkat jadi kepala sekolah. Allahumma amin. Yang lainnya juga saya doakan kalau saya sudah ibaratnya bangunan itu sudah mangkrak sudah ya karena usia ya kemampuan yang sudah terbatas. Kemudian Bu Suwarsi juga tinggal menghitung hari ya, ini sudah siap-siap untuk purna tugas. Terima kasih Bu Suwarsi telah memberikan tauladan contoh bagi kita semua atas semangatnya. Kita kembali pada materi kita yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Surusuda 2. Di sini yang dititik beratkan adalah pada budaya positif. Ya, kita mudah mengucapkannya budaya positif. Ini cakupannya mungkin ya sangat luas tentunya. Budaya apa saja? Ya, tentunya ada budaya kedisiplinan, kebersihan, kemudian budaya ibadah, kesopanan, tingkah laku dan sebagainya. Namun saya berusaha untuk menyoroti masalah kedisiplinan ya, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh kita semua, disiplin positif. Adapun makna dari kata disiplin itu sendiri di sini merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh. Perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Kita tahu bahwa kita sebagai guru punya tanggung jawab masing-masing. Karena di sekolah kita sebagai guru juga sebagai orang tua dari siswa. Oleh karena itu, kita dalam ruang lingkup disiplin yang dapat memberi ketaatan terhadap peraturan atau norma positif yang berlaku di lingkungan sekitar. Karena kita di sekolah berarti kita adalah lingkungan sekolah, yaitu dengan membuat kedisiplinan yang memiliki cakupan luas. Dengan begitu maka
disiplin positif di sini adalah cara membentuk sikap mandiri anak. Jadi anak itu dibentuk untuk mempunyai sikap mandiri, sehingga fokusnya pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Maksudnya mungkin anak itu apa yang telah diperbuat, kesalahannya itu akan refleksi. Oh, saya kesalahannya begini, yang betul begini. Itu dengan kesadaran sendiri. Menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Artinya apa? Tidak hanya sesaat. Kedepannya siswa berusaha, ya, diharapkan untuk mempunyai sikap disiplin untuk diri sendiri. Memang berat untuk mendisiplinkan orang lain atau anak, berat sekali. Tapi lebih berat lagi mendisiplinkan diri sendiri. Saya sendiri sulit sekali mendisiplinkan diri sendiri. Saya sudah berkomitmen, pokoknya saya harus sebelum jam 7 datang ke sekolah. Tapi kadang-kadang namanya manusia itu ada keperluan-keperluan lain, mungkin karena kesehatan atau karena faktor lain, ada tamu, ada kepentingan lain. Akhirnya saya sendiri kadang-kadang tidak disiplin masalah itu. Mohon maaf, ini untuk teman-teman. Ya, saya sudah berusaha dari awal tugas di sini. Saya punya komitmen. Saya pokoknya insya Allah sebelum jam 7 itu harus sudah hadir di sekolah. Ya, tapi nyatanya yang namanya manusia hanya sifatnya berusaha, sedangkan ketentuannya itu adalah milik Allah. Tapi yang penting kita sudah ada niat, ada berusaha, itu merupakan suatu yang positif. Pada tahap mendidik anak, setiap orang tua atau guru pasti memiliki berbagai cara untuk mendidiknya. Kita untuk mendisiplinkan anak mestinya berbagai cara. Ya, ada yang cara kadang-kadang keras, ada yang sifatnya mungkin lunak. Nah, itu harus ada variasi. Ibaratnya kalau anak-anak itu layang-layang. Kalau kita ulur terus, ya nanti akan jatuh. Ya, kalau kita tarik terus juga akan jatuh. Jadi kadang-kadang kita ulur, kadang-kadang kita tarik. Diulur di situ berarti memberikan kelonggaran, kelunakan pada siswa. Kalau ditarik berarti sewaktu-waktu kita harus keras. Nah, di sini kita perlu ada kombinasi ya, supaya anak memang untuk disiplin ini biasanya pertama itu merasa terpaksa. Seperti kita sendiri dulu waktu kecil itu orang tua menganjurkan bangun pagi sholat subuh, itu pertama kepaksa. Ya, lagi tidur enak-enak dibangunkan suruh sholat, kepaksa. Tapi dengan kebiasaan itu, kebiasaan sehari-hari seperti itu, lama-kelamaan akan suatu jadi kebiasaan. Tanpa disuruh pun sudah bangun sendiri. Itu yang namanya keterpaksaan menjadi kebiasaan. Ya, itu perlu juga kita itu untuk memasakkan kepada anak supaya disiplin. Nanti lama-lama insya Allah kalau sudah terbiasa menjadi suatu kebiasaan yang tanpa disuruh disiplin pun anak akan disiplin sendiri. Nah, ini yang disebut dengan disiplin positif. Yang positifnya di situ. Disiplin positif adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Nah, di sini sikap mandiri artinya tanpa disuruh, tanpa dikomandoi oleh Pak Guru dan Bu Guru, ini anak sudah punya rasa disiplin. Sudah bel masuk anak dengan disiplin mandiri maka akan masuk kelas. Tapi kalau anak yang kurang disiplin
guru dan bu gurunya belum ada. Nah itu karena faktor X, ya, dia disiplin masih terpaksa karena ada faktor lain. Nah disinilah kita untuk senantiasa tidak bosan-bosannya memberikan teguran, memberikan arahan, memberikan contoh kepada anak didik kita supaya bersifat yang disiplin yang positif, bagian dari budaya positif. Alhamdulillah kita sudah menerapkan semuanya, ya, seperti contohnya dengan kegiatan Asmaul Husna yang setiap hari Jumat pagi kita laksanakan, kemudian diteruskan dengan kegiatan-kegiatan lain yang hubungannya dengan keagamaan. Kemudian disiplin untuk mengikuti upacara setiap hari Senin pagi, anak juga sudah terbiasa. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, sholat jamaah, kemudian sholat duha dan sebagainya, ini merupakan budaya positif. Nah, oleh karena itu kita tidak, ya, jangan harap kita akan anak berbuat mandiri kalau kita tidak bisa memberikan contoh-contoh atau kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan pada siswa. Oleh karena itu saya sekali lagi menghimbau kepada rekan-rekan semuanya, jangan merasa bosan untuk mendisiplinkan anak, untuk pembiasaan positif anak, baik itu yang bersifat akademis maupun non akademis, termasuk olahraga. Non akademis juga harus ada kedisiplinan, ya. Contohnya dengan memakai kaos olahraga, setiap olahraga kaosnya kaos yang seragam. Nah itu merupakan bentuk kedisiplinan. Kemudian pulang sekolah sepatu dipakai, kecuali kalau hujan, nah itu baru ada faktor lain. Jadi kalau seperti sekarang ini musim-musim terang, ya, usahakan anak selalu memakai sepatu. Ini untuk kedisiplinan, kebersihan, dan untuk kesopanan. Kiranya dari saya kurang bijak kalau terlalu lama, karena acaranya cukup panjang, nanti ada acara yang lain. Kemudian dari ini juga ada acara di kecamatan. Oleh karena itu tentunya banyak hal yang kurang dari saya mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara yang selanjutnya yakni diseminasi pemahaman dan pengalaman pencapaian penerapan budaya positif di SD Negeri 102 yang akan dipaparkan oleh Bapak Rojat SPD pada hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Susuda 02, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini nanti saya akan memaparkan yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Surusuda 02.
Nanti kita sifatnya sharing bersama, Bapak Ibu. Di sini saya tidak menggurui ataupun lebih tahu. Di sini saya hanya berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru yang saya terima selama pendidikan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang saya tularkan atau apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu guru bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk anak didik kita. Nah, di sini nanti silakan kita diskusi bareng, Nah, selanjutnya apa sih budaya positif di SD Negeri Sulu Sudah 02 itu? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid itu sendiri. Nah, jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diibaratkan tempat bercocok tanam, Jadi kita itu sebagai seorang petaninya. Nah, anak itu sebagai tanamannya. Jadi mau jadi apa tergantung, anak didik kita itu tergantung dari lahan dan petaninya. Kita sebagai guru itu harus mendidik dan menuntun anak. Nanti tanaman itu akan menghasilkan kualitas baik itu tentunya dari seorang petani tersebut. Nah, selanjutnya guru itu harus menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan kemudian membentuk sebuah budaya positif. Nah, di sini tentunya kita harus saling bekerja sama, harus saling support, harus saling berkolaborasi antara Bapak dan Ibu guru. Kemudian budaya positif tercipta dari penerapan disiplin positif yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik, jadi nanti ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Nah, di sini menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di sini nanti ada konsep utama budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas yang alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah membuat Dulu itu kesepakatan kelas, tetapi untuk sekarang itu namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing, Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Tidak, ada yang setuju, ada yang tidak Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju, makanya setuju, ada yang tidak juga. Yang terakhir, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju? Ya, ada setuju dan ada tidak. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menjawab. Ada pertanyaan pemantik ini, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, nanti setelah kita belajar bersama, pemaparan yang nanti saya akan sampaikan, nanti di akhir akan menemukan solusinya. Selanjutnya, nah disiplin positif itu
menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini tentunya hanya diri sendiri yang bisa mengontrol kita, ya. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Di situ ada teori motivasi, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, di sini contoh untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Nah, diibaratkan ada sampah, ya, sampah berserakan di halaman. Nah, apabila ada bapak ibu guru, tentunya anak-anak akan mengambil atau memungutnya. Nah, apabila tidak ada bapak ibu guru, apakah sampah itu akan dipungut? Nah, itu tidak, ya. Di sini ada motivasi ekstrinsik, berarti motivasi dari luar, dari bapak ibu guru. Tetapi yang kita harapkan, ya, tentunya motivasi itu datangnya dari anak tersebut melalui nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas yang akan nanti kita bahas bersama-sama. Nah, di sini kemudian ada model berpikir menang-menang, ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di situ ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai pendukung, kemudian yang kedua membuat terasa bersalah, ada teman, ada juga sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, di situ diturunkan lagi menjadi segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kemarin saya sudah mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Jadi kalau seandainya ada seorang peserta didik yang datang terlambat, nah itu kita itu memecahkan masalah itu harus dengan segitiga restitusi. Jadi anak dipanggil, kita ajak diskusi, menanyakan apa yang menyebabkan peserta didik tersebut telat datangnya. Di situ nanti ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Mungkin saja anak tersebut di rumahnya, ya, telat itu karena main HP semalaman, ya, main game gitu, jadi mengakibatkan datangnya terlambat. Nah, kemudian ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pula. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan terakhir kebebasan. Nah, di sini perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi contoh, Bu Suwarsi mempunyai uang 10 juta dipegang di tangan, ya. Bagaimana saya bisa membujuk ataupun bisa supaya uang tersebut itu bisa saya dapatkan? Bagaimana caranya? Dan luar situ mempertahankan uang tersebut itu supaya tidak dikasihkan ke saya. Tolonglah Bu, saya minta uangnya selembar baik, tidak 10 juta gitu. Tapi luar sih di sini akan rela atau tidak, atau mempertahankan diri, ya. Ibaratkan lain juga perantauan itu jabatan ataupun hal lain, ya, yang dipertahankan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam
membengkak dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya tersebut, yang pegangan uang tadi yang 10 juta dari dua suasi. Kemudian kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Di sini ada sebuah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigma atau stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di situ ada stimulus respon dan juga ada teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrol atau pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrol atau pilihannya model berpikir menang. Nah, di sini apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna dari kata disiplin. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Di situ ada nilai-nilai yang ingin dicapai setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu? Ada berapa nilai profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Ya, selanjutnya bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada teori motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian ada motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan
berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini bentuk-bentuk dari kebajikan atau apresiasi. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama pembuka, penilai kebajikan, dan ada situasi. Kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada pembuka, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang terakhir ada terima kasih untuk, nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini hukuman atau konsekuensi. Nanti saya tanyakan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membaca, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya, hukuman. Kemudian yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu ada konsekuensi. Nah, jawabannya boleh kita lihat. Nah, yang pertama tadi betul, yaitu hukuman. Ya, kemudian yang kedua betul hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran itu ternyata konsekuensi ya. Kemudian ada murid diminta bertelanjang kaki itu hukuman, kehilangan 10 menit jam istirahat itu konsekuensi. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, itu konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Terus kemudian ini ada membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Itu hukumannya ya. Kemudian konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, nah itu hukuman. Konsekuensinya stimulus tanggapan. Hukumannya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Konsekuensinya.
Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari pengertian restitusi. Nah, di sini ada identitas gagal, hukuman. Kalau dulu ya, waktu saya SD, tentunya banyak sekali hukuman ya, Pak Agus. Ada suruh lari di lapangan ataupun tangannya dicepret ataupun jewer. Kalau dulu itu sering banget untuk hukuman. Tapi kalau untuk sekarang emang serba salah ya. Ada seorang peserta didik suruh sholat dan peserta tersebut malah melawan, dilaporkan guru bisa ataupun dijewer ataupun apa ya. Kalau sekarang kan dilaporkan ke polisi, itu guru tersebut bisa handang ataupun dipenjara. Ya kalau dulu diterapkan kayak sekarang ya udah banyak guru mungkin yang masuk UI ya. Tapi kalau sekarang serba salah ya, serba salah untuk guru. Beda dulu waktu zaman saya SD sangat disiplin gitu ya. Tapi kalau sekarang ya tidak boleh kalau seperti itu. Nah, di sini ada identitas gagalnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian ada restitusinya. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Di sini tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian ada murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang terakhir, perilaku fasik atau agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Ada restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada yang paling luar itu ada budaya positif. Kemudian selanjutnya itu yang warna kuning ada lingkungan positif. Ada yang warna hijau keyakinan kelas, dan yang paling dalam itu yang warna ungu ya, itu ada peraturan kelas. Nah, di sini apa sih yang namanya budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada konsep
budaya positif terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ ada profil pelajar Pancasila. Ya, masih ingat Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila? Ya, di situ ada beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berkeyakinan global, bergotong royong, kreatif, kritis dan mandiri. Tadi sudah ya. Kemudian di sini ada disiplin positif juga sudah. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi keyakinan kelas itu yang gampang dipahami oleh anak. Jadi gak usah banyak-banyak ya untuk keyakinan kelas. Yang gampang diingat, contohnya disiplin, terus ada senang, itu ada belajar, ya banyak yang lain. Kemudian menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salahnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ini cara untuk segitiga restitusi, pemecahan masalah ya. Nah di sini tulisan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Di situ ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah di situ keyakinan kelasnya kira-kira apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di situ keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab, betul. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya di sini berarti menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kira-kira keyakinan kelasnya apa? Ya, tepat waktu, berkomitmen ya, komitmen dan juga ada menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya di situ apa? Nilai keyakinan kelasnya. Ya, menghargai atau menghormati orang lain bisa. Dan tentunya keselamatan ya, dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai keyakinan kelasnya yaitu keselamatan. Karena di situ dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira nilai keyakinan kelasnya apa? Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kesehatan, betul. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Mengantri, bersabar, berdisiplin juga betul. Itu nilai keyakinan kelasnya. Kemudian gunakan masker. Kesehatan bisa. Kemudian ada keselamatan. Keselamatan yang diri pribadi ya, biar tidak tertular ataupun yang sedang flu pakai menggunakan masker itu
nilai keyakinan kelasnya berarti kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Berarti di sini ya saja keselamatan atau ketenangan boleh, ada keamanan ya. Ada nilai keyakinan kelasnya tentunya keamanan. Nah, mesti ada tadi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, betul tadi. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau antri ya, bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Berarti ini sudah ya tadi. Kemudian di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan yang terakhir menempelkan keyakinan di kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ada fun atau kesenangan, dan ada kebebasan atau freedom. Freedom ya, bertahan hidup atau survival. Di sini apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Ya, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Restitusinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Di sini konsekuensinya murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kemudian tadi penghukum itu posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi atau menghardik, berkaca pinggang dan membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Di situ ada pengertian dari hukuman. Dampaknya juga murid menjadi pendendam dan cenderung berontak, yaitu hukuman. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Dampaknya murid menjadi merasa bersalah, ya, identitas gagal, memandang guru pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu ada pembuat rasa bersalah. Itu baru 2. Yang ketiganya yaitu sebagai teman. Nah, posisi ini guru berbicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru serta tercipta identitas sukses, namun masih termasuk motivasi eksternal. Itu guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau, nada suara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini yang terakhir, posisi kontrolnya itu guru sebagai manajer. Nada suara netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, dan tidak bernada tinggi.
Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, dampaknya di sini murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Nah, dari posisi kontrol yang paling tepat dilakukan oleh guru yaitu sebagai manajer. Itu pengertiannya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi lengkap ya. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi. Posisi manajer merupakan posisi kontrol yang paling tepat dimiliki oleh seorang guru. Kemudian ini sudah. Nah, posisi kontrol apakah aku? Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa di sini? Saya kecewa dengan kamu. Nanti apa? Nah, di sini membuat rasa bersalah, betul. Kemudian yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Itu apa? Posisi kontrolnya? Nah, sebagai penghukum. Kemudian ada lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tadi 5 posisi kontrolnya masih ingat? Ini apa? Ya, manajer, betul. Kemudian, nah ini kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah tadi? Jadi tadi posisi kontrol yang paling baik itu yang manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak ibu. Kira-kira sebagai apa posisi kontrolnya? Sebagai teman, betul. Kemudian, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ini apa? Posisi kontrolnya? Ya, pemantau, betul sekali. Nah, tadi sudah disebutkan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas atau establish the identity. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, ini cara untuk memecahkan masalah tidak hanya di sekolah saja, tetapi memecahkan masalah di keluarga juga bisa pakai ini segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi pertama tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Pengertian segitiga restitusi tadi sudah disebutkan ya, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusinya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah ini, tetapi Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak diajak ngobrol gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita itu jangan langsung menghardik atau menghukum ya, tetapi diajak berdiskusi apa kira-kira kesalahan tersebut itu karena apa. Jadi kita menggali kesalahan anak itu kira-kira apa, ditanyakan ya, jangan langsung menghukumnya. Kemudian ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mungkin saja di rumah banyak masalah ya, oleh masalah ditinggal orang tua atau broken home ya. Jadi anak di sekolahan juga mungkin tidak merasa diperhatikan. Nah, itu kita cari solusinya yang terbaik untuk anak tersebut apa kira-kira. Kemudian ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ditanyakan. Kalau seandainya ada anak yang berantem, ya sering sekali ya, ditanyakan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati kira-kira apa kalau berantem. Ya, ditanyakan.
tidak dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, pada saat pelaksanaan ulangan harian, Kaila berusaha melihat atau mencontek jawaban temannya. Sebagai guru yang melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, harus menyelesaikan masalah tersebut melalui tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada kasus Kaila berusaha melihat atau mencontek jawaban temannya. Tentunya ini kasus ini sering sekali terjadi di sehari-hari ya kita sebagai guru. Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusinya. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak itu dipanggil ke kantor ataupun ke ruangan ya. Pertama, dengan mendekati Kaila dan berbicara dari hati ke hati. Kenapa Kaila tadi mencontek ya? Kira-kira tanyakan kenapa. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Bertanya kepada Kaila, perbuatan yang telah dilakukan adalah tindakan yang baik atau tidak. Ditanyakan, tadi Kaila mencontek, kira-kira perbuatan yang baik atau tidak? Tentunya anak juga akan menjawab ya, tidak Bu. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menyebutkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan menjalankan kesepakatan tersebut dengan baik. Nah, kalau kira-kira keyakinan kelas apa tadi yang sudah Kaila lakukan ya? Kesalahan apa? Berarti di situ sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi anak diajak diskusi, jangan langsung dihukum ataupun nilainya dikurangi. Ya, jadi contoh penerapan segitiga restitusi di sini sangat baik sekali ya, menanyakan kira-kira kenapa ya. Mungkin juga ya tadi di rumah itu banyak sekali permasalahan di rumah. Jadi ke sekolahan jangan siswa ya, kita juga kadang-kadang terbawa. Nah, di sini setuju atau tidak setuju yang tadi. Yang pertama, jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira tadi setuju atau tidak berarti ini? Tidak ya. Nah, berarti tidak setuju ya. Setelah kita tadi mempelajari segitiga restitusi, berarti hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tentunya di sini juga tidak setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini juga tidak. Berarti ini ada motivasi dari eksternal, bukan motivasi dari diri sendiri untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi yang kita harapkan tentunya peserta didik itu motivasinya dari dalam diri peserta didik tersebut. Jangan hanya menginginkan penghargaan ataupun dari Bapak Guru pengen. Ya tadi kasus tadi yang contoh melihat sampah, lihat ambil sampah di saat ada Bapak Ibu Guru. Tetapi kalau tidak ada Bapak Ibu Guru, membiarkan saja. Berarti kan nilai intrinsiknya belum tergali di anak tersebut ya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita sebagai guru itu lebih menitik beratkan kepada peserta didik itu, kita harus lebih menuntun kira-kira keinginan, kemampuan ataupun bakatnya seorang peserta didik itu kira-kira di mana ya. Jadi kita gali bakat anak. Nah, di sini kita itu sifatnya hanya menuntun, bukan menuntut ya. Jadi kita harus sekali lagi kepada anak peserta didik, kita harus menuntun ya. Nah, di sini terima kasih. Di sini Guru Bergerak Indonesia Maju. Jadi apa yang telah saya paparkan tadi mudah-mudahan ada manfaat untuk kita sekalian. Ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan tentunya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Bapak Project SPG, luar biasa sudah memaparkan apakah itu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD kita. Untuk selanjutnya adalah acara tanggapan dan tanya jawab. Saya silakan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk bisa memberi tanggapan atau bertanya. Nanti akan langsung dijawab oleh beliau Bapak Rajat ataupun mungkin dari kepala sekolah atau dari guru yang lain. Silakan. Terima kasih atas berian kesempatan pada saya. Di sini memang kita sulit untuk mendisiplinkan anak dengan cara-cara tertentu, karena sesuai dengan tadi oleh CGP ini ada yang berupa hukuman, ada yang berupa konsekuensi, juga ada restitusi. Dan itu kita mau sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, nah itu kita memang dalam hal memberikan mendisiplinkan anak itu kita sulit sekali memilah-milah. Kita maunya cara yang bagaimana? Karena apa? Mungkin anak dengan cara yang lemah lembut tidak mempan, ya. Seperti kita ketahui kejadian-kejadian yang kita alami di sekolah ini, dengan cara lemah lembut seolah-olah anak itu malah dibiarkan. Jadi penampakannya itu istilahnya penerimaannya itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Maka kadang-kadang kita dengan cara yang keras malah lebih katakanlah lebih berhasil. Selanjutnya anak itu akan berubah sifat atau sikapnya. Itu menurut Pak Rojat itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus Soleh. Memang betul sekali ya, di situasi sekarang ini kita serba salah nih. Kita untuk keras ke anak juga itu nanti ada dampaknya. Kalau kita lembut ke anak, juga anak akan melunjak nih Pak. Ya kita ya tadi kita mengikuti diajak berdiskusi. Jadi anak dipanggil ke kantor ataupun ke ruangan. Jadi menanyakan kira-kira apa masalahnya. Contoh tadi kalau seandainya datang terlambat ke sekolahan, jadi menanyakan kira-kira sebabnya apa gitu. Jadi menggali kira-kira yang menyebabkan anak datang terlambat itu kira-kira apa. Terus nanti kita juga menjawab, oh Bapak Guru juga kalau seandainya posisi anak mungkin juga ditinggal oleh orang tuanya ya di rumah dengan neneknya juga tidak ada perhatian. Jadi intinya di sini kita menggali kesalahan anak itu kira-kira penyebabnya apa dan mencari solusi terbaik. Kalau untuk tadi saya juga kadang-kadang seperti itu Pak Agus. Jadi kalau sekali-kali ada disiplin lebih kencang gitu Pak untuk mendisiplinkan anak, tapi ya sekali-kali juga harus lembut gitu. Jadi emang serba salah di era sekarang ini, lebih menekankan kepada sopan santun sekarang nih Pak. Sopan santun dan juga kemandirian anak itu sangat sudah jauh sekali. Jadi kita mencoba bersama-sama mudah-mudahan dengan budaya positif yang telah kita terapkan di sini, yang tadi Bapak Soleh sudah sebutkan,
Di antaranya melaksanakan upacara setiap hari Senin, kemudian ada Asmaul Husna bersama-sama, ada infak Jumat. Nah, itu merupakan salah satu kita perpindahan ataupun mendidik anak dengan cara-cara yang lebih baik lah itu. Jadi disiplin positif yang sudah kita terapkan di SD kita alhamdulillah sudah berjalan, dan mudah-mudahan kita bisa membawa kemajuan SD Negeri Sunda 02 ini ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Emang serba dilema nih Pak kalau untuk mendisiplinkan anak, tapi kita tetap harus bersemangat dan juga jangan pantang menyerah. Yaitu tadi ada pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Mungkin itu saja, mungkin dari yang lain, monggo lagi. Ya, silakan untuk yang lainnya. Ada pertanyaan atau menanggapi? Bu Yuli, Ahmad, Pak Tulin. Terima kasih. Sedikit saya menyimpulkan dari diskusi kita pada siang hari ini. Tadi dari beliau Bapak Agus Soleh bahwa yang namanya disiplin positif itu memang sulit untuk kita laksanakan di SD kita khususnya, tetapi saya yakin ketika kita melaksanakan dengan kontinu dan dengan kolaborasi seluruh guru dan juga peserta didik, insya Allah itu akan bisa menjadi suatu budaya. Budaya itu memang harus dilaksanakan dengan dengan terus menerus. Itu betul sekali perlu kerja keras yang luar biasa. Tentu saja itu ada keinginan yang kuat dari guru itu sendiri untuk bisa mendisiplinkan anak itu sendiri. Tentu saja harus belajar dari diri kita dulu. Ketika diri kita belum disiplin, maka anak pun tidak bisa, karena yang namanya anak itu adalah mencontoh kita. Kita itu adalah model untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita. Dan tadi ada tambahan, selama ini kita hanya tahu yang namanya hukuman dan konsekuensi saja, tetapi dari diskusi kali ini ada satu lagi tambahan bagi kita, bagaimana kita mendisiplinkan anak itu dengan cara restitusi. Saya juga alhamdulillah sudah sedikit paham, ternyata bahwa selama ini kita memang melaksanakan kepada murid itu hanya dengan cara menghukum atau memberi konsekuensi dan menanyakan konsekuensinya apa, hukum kamu akan saya hukum gitu. Tapi dari diskusi kita kali ini kita tahu bahwa salah satu cara mendisiplinkan anak adalah dengan cara restitusi, dan tadi juga ada segitiga restitusi. Di mana cara kita mendisiplinkan anak yang pertama tadi adalah dengan menstabilkan identitas, dengan menanyakan anak, berarti itu perlu kesabaran. Dari hati ke hati. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Apakah yang kamu lakukan itu betul atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, setelah divalidasi, baru kita akan menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan yang sudah kita sepakati di awal? Dan itu tentunya adalah harus ditanyakan selalu oleh guru-guru di kelas. Keyakinan kelas itu yang sudah disepakati di awal, ketika kita tidak kontinu melaksanakannya atau mengingatkan kepada anak, itu sama saja bohong. Karena anak itu itu gampang lupa begitu, gampang lupa apa yang sudah diyakini di kelas masing-masing. Saya yakin seperti itu. Tapi ketika kita sebagai guru melakukan itu terus, menanyakan terus, dan secara kontinu kita lakukan setiap harinya, apakah keyakinan sudah kita sepakati, maka insya Allah kedisiplinan itu sedikit demi sedikit maka akan menjadi budaya. Dan itu yang disebut dengan budaya positif. Itu mungkin pada hari ini yang bisa saya simpulkan. Luar biasa kepada Beliau Bapak Projat, tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah secara desiminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Sunda 2 pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya acara yang selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Dari awal sampai akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.